Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Saya Julian Reza Siwi, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 2 Pulau Sari. Bapak dan Ibu guru hebat, video kali ini membahas tentang tugas 2.1.A.8 koneksi antar materi modul 2.1 memenuhi kebutuhan belajar melalui pembelajaran berdiferensiasi. Pertanyaan pemantik yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi menurut Tomlinson adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Dapat diambil kesimpulan bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Keputusan masuk akal tersebut dengan memperhatikan faktor-faktor berikut. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran didefinisikan secara jelas. Yang kedua, bagaimana guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar murid. Yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Yang keempat, manajemen kelas yang efektif. Dan yang kelima, penilaian berkelanjutan. Pertanyaan pemantik berikutnya adalah bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan di kelas. Untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, yang pertama harus dilakukan adalah menentukan tujuan pembelajaran di kelas. Yang kedua, memetakan kebutuhan belajar murid. Yang ketiga, menentukan strategi dan alat penilaian yang akan digunakan. Dan yang keempat, menentukan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi yang akan dijalankan. Bapak dan Ibu guru hebat, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Untuk mencapai hasil yang optimal, guru harus melakukan pemetaan kebutuhan. Ada 3 aspek kebutuhan belajar pada murid. Yang pertama adalah kesiapan belajar atau readiness murid. Yang kedua adalah minat belajar. Dan yang ketiga adalah profil belajar murid. Kesiapan belajar adalah kapasitas untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Dalam hal ini, guru harus menilai pengetahuan awal murid dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Yang kedua, minat murid. Minat merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Guru harus mengetahui minat murid karena setiap murid pasti memiliki minat yang berbeda-beda. Dan juga minat merupakan salah satu motivator penting bagi murid untuk dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Yang ketiga adalah profil belajar murid. Profil belajar mengacu pada cara-cara bagaimana sebagai individu paling baik dalam belajar. Tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara natural dan efisien. Ada beberapa hal yang mempengaruhi profil belajar murid. Yang pertama adalah lingkungan belajar. Yang kedua adalah budaya dari murid. Yang ketiga, gaya belajar. Dan yang keempat adalah kecerdasan majemuk. Untuk mengetahui kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi dengan cara-cara berikut. Yang pertama, mengamati perilaku murid. Yang kedua, mengidentifikasi pengetahuan awal dapat menggunakan asesmen diagnostik. Dan yang ketiga, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktek pengajaran untuk perbaikan pengajaran yang berikutnya. Yang keempat, berdiskusi dengan guru sebelumnya. Yang kelima, membaca rapot murid di kelas sebelumnya. Dan yang keenam, menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Berikutnya, untuk mencapai hasil yang optimal, guru menerapkan strategi diferensiasi secara tepat. Ada 3 strategi diferensiasi pembelajaran. Yang pertama adalah diferensiasi konten. Yang kedua adalah diferensiasi proses. Dan yang ketiga adalah diferensiasi produk. Diferensiasi
Konten adalah berkaitan dengan apa yang diajarkan kepada murid. Yang membedakannya adalah pengorganisasiannya. Tingkatannya bisa melalui tingkatan kesiapan belajar, minat belajar, atau profil belajar. Yang kedua, diferensiasi proses berkaitan dengan kegiatan yang memungkinkan peserta didik berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang dijalani murid. Yang ketiga, diferensiasi produk. Produk merupakan bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami. Dilakukan dengan cara membedakan atau memodifikasi produk dari hasil belajar murid, hasil latihan murid, penerapan dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Bapak dan Ibu guru hebat, bagaimana kaitannya antara materi dalam modul ini dengan modul yang lain? Yang pertama, kaitan modul 1.1 dengan modul 2.1. Menurut Ki Hajar Dewantoro, pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya dengan cara menciptakan pendidikan yang berpihak pada murid. Salah satu cara menciptakan pendidikan yang berpihak pada murid adalah dengan cara pembelajaran berdiferensiasi yang mengakomodir semua kebutuhan murid dalam belajar. Kaitan antara modul 1.2 yaitu nilai dan peran guru penggerak dengan modul 2.1 adalah dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru harus menciptakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid dengan menerapkan nilai-nilai yang berpihak pada murid, mandiri, reflektif, inovatif, dan kolaboratif sesuai dengan nilai guru penggerak. Dengan demikian, peran pemimpin dalam pembelajaran dan mewujudkan pemimpinan pada murid dapat terpenuhi sesuai dengan peran guru penggerak. Modul 1.3 Visi Guru Penggerak kaitannya dengan modul 2.1. Pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Berikutnya, kaitan antara modul 1.4 Budaya Positif dengan modul 2.1. Dalam melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu, sehingga tercipta keyakinan kelas yang dapat mendukung proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Sekian video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.